Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Wala budda li talibil ilmi, dan sepatutnya dan wajib bagi penuntut ilmu sepatutnya bagi penuntut ilmu itu min taqlilil alaikid dunyawiyah, untuk mempersempit atau memperkecil hubungan yang keterkaitannya dengan hal-hal duniawi biqadril was'i, sebisa mungkin. Falihada, maka karena hal ini, ikhtaru, banyak ulama itu memilih al-ghurbata, untuk mengasingkan diri. Wala budda, dan sepatutnya penuntut ilmu itu min tahammulin nasabi wal masyaqqati, bersedia menghadapi tantangan wal masyaqqah, dan kesulitan fi safari ta'allum, dalam perjalanan penuntutan ilmunya. Kama qala Musa salawatullahi ala nabiyina wa alaihi, kata sebagaimana Nabi Musa pernah bilang fi safari ta'allumi, dalam perjalanannya ketika menuntut ilmu, walam yankul anhu dzalika fi ghairihi minal asfar, dan perkataan ini tidak ada yang menukilkan di dalam perjalanan lain. Laqad lakina min safarina hadza nasaba, sungguh kami telah mencapai letih laqad lakina min safarina hadza nasaba, sungguh kami telah merasa letih dalam perjalanan kami ini, gitu. Lama. Nah, supaya mereka tahu, supaya orang-orang itu tahu, supaya penuntut ilmu itu tahu, anna safaral ilmi, bahwasannya perjalanan ilmu itu la yakhlu anit ta'bi, tidak mungkin kosong, tidak mungkin terlepas dari yang namanya kepayahan atau rasa lelah. Li'anna talabal ilmi, karena menuntut ilmu itu amrun azimun, merupakan perkara yang dahsyat, yang agung. Wa huwa afdalun minal ghazati, wa huwa afdalu minal ghazati, dan penuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama minal ghazati inda aksaril ulama, daripada berperang menurut sebagian mayoritas ulama. Wal ajru ala qadri ta'bi wan nasabi, dan pahala menuntut ilmu itu tergantung dari kadar lelah dan capek yang ia rasakan. Faman sabara ala dzalika, maka barang siapa yang bersabar ala dzalika, dalam menuntut ilmu, ala dzalika ta'bi, dalam kecapean, dalam kepayahan tersebut, wajada ladzatal ilmi, dia akan menemukan lezatnya suatu ilmu, tafuku ladzatid dunya, yang menghilangkan, yang bisa mengesampingkan kelezatan duniawi. Walihada, dan karena hal ini, karena Muhammad bin Al-Hasani, Imam Muhammad bin Hasan, idza sahiral layali, ketika begadang, wan halat salahu al muskilat, dan setelah selesai dan ketika beliau selesai memecahkan beberapa permasalahan dalam hal ilmu, yaqulu, beliau berkata, aina abnaul muluki min hadhil ladzat, mana anak-anak raja yang bisa merasakan kelezatan ilmu, yang bisa merasakan suatu kelezatan yang lebih lezat dibandingkan kelezatan yang saya rasakan ini ketika saya telah menyelesaikan beberapa perkara atau masalah. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan semestinya bagi penuntut ilmu itu alla yashghila bi syai'in akhara ghairil ilmi, untuk tidak mementingkan, untuk tidak menjadi sibuk, untuk tidak dirinya itu tersibukkan dengan hal-hal lain selain hal ilmu. Wala yu'radu anil fikhi, dan untuk tidak berpaling, yu'ridu anil fikhi, untuk tidak berpaling dari ilmu fikih. Qala Muhammad bin Al-Hasani, kata Imam Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah, sana'atuna hadhihi minal mahdi, Sona'atuna hadhihi minal mahdi, perbuatan kami yang ini nih, minal mahdi, yaitu menuntut ilmu, minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak buayan, menuntut ilmu itu dari semenjak buayan, ilal lahdi, sampai liang lahat. Faman arada ayat sraka ilmana, maka barang siapa
yang ingin meninggalkan ilmu kita ini, saatan sekalipun sekalipun sesaat saja, falyatrukhu sa'ah, maka maka zaman itu akan menyia-nyiakannya. Barang siapa yang menyia-nyiakan ilmu saatan meskipun hanya sekejap, di masa ini kita menyia-nyiakan ilmu, falyatrukus sa'ah, maka zaman akan menyia-nyiakan orang yang menyia-nyiakan waktu untuk belajar. Wadakhala faqihun, dan ada seorang fakih itu masuk, namanya wahwa Ibrahim bin Jarrah. Ibrahim bin Jarrah masuk ala Abi Yusuf, masuk ke tempatnya Abu Yusuf, ya'uduhu fi maradin, mengunjunginya ketika sakit, fi maradi mautihi wa huwa yajudu binafsih, mengunjunginya, menjenguknya fi maradi mautihi ketika lagi sakit, yang sakitnya itu sakit parah gitu, sakit parah, wa huwa yajudu binafsihi, dan dia berusaha dengan dirinya dalam melawan sakitnya gitu. Faqala Abu Yusuf, maka kata Abu Yusuf yang dikunjunginya itu, Ramyul jimari rakiban afdalu am rajilan. Kata Abu Yusuf itu, melempar jumroh secara melempar jumroh dengan menaiki unta itu afdalu, apakah lebih afdol, am rajilan, atau yang mana yang lebih afdol dibandingkan jalan kaki. Jadi ketika melempar umroh itu ada dua keadaan, naik unta atau lagi dalam perjalanan atau naik kendaraan, amrojilan, atau dalam keadaan jalan kaki. Mana yang lebih baik antara keduanya? Falam ya'riful jawab, maka Ibrahim bin Jarrah itu tidak tahu jawabannya. Fa'ajaba binafsihi, maka beliau pun menjawab dengan dirinya, maksudnya dengan jalan kaki gitu. Maksudnya dengan jalan kaki itu lebih afdol. Wa hakadha. Kok ini hilang ya? Oh, ini ada yang hilang di sini. Tapi saya bacain aja. Kalau di kitabnya ada kayak gini. Falam ya'rifil jawab, dan dia tidak tahu jawabannya. Fa'ajaba binafsihi, maka dirinya pun menjawab, wahua, yaitu jawabannya. Nah, jawabannya itu begini. Anar ramya masyian, bahwasanya melempar jumroh dalam keadaan berjalan kaki, sambil berjalan kaki itu ahabbu fil awalin, lebih disukai oleh orang-orang zaman dahulu. Wahakadha, dan begitu pula, ini udah masuk. Wahakadha, dan begitu pula, yang bagi lil faqihi, semestinya bagi orang yang faqih dalam agama, an yastaghila bihi, untuk menyibukkan ilmunya itu, fi jami'i auqa, an yastaghila bihi, untuk menyibukkan dirinya, fi jami'i auqatihi, dalam seluruh waktunya. Untuk menyibukkan bihi, dengan ilmunya, dengan ilmu fikihnya itu atau dengan ilmu agamanya, fi jami'i auqatihi, dalam keseharian, dalam mayoritas waktu-waktunya. Dicurahkan kesibukannya itu dalam mayoritas waktunya. Fahina idzin, maka ketika dia melakukan hal tersebut, yajidu ladzatan azimatan fidzalika, dia akan menemukan kelezatan yang agung ketika dia mencurahkan banyak waktunya untuk menyibukkan dirinya dalam belajar, dalam ilmu gitu. Wallahu a'lam bishawab.